Down, Murasame! Kiriste Sauri! Halo, bertemu dengan saya kembali. Kali ini kita akan bahas episode 18 dari Dawn Brothers. Di episode 18 ini akan berfokus pada kemunculan musuh baru yang menyandang nama Dawn dan permainan yang dibuat Taro. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Jadi di Naoto Layer yang satu komplek dengan markas Sonoi, terdapat seorang sentai baru yang tersegel. Dia bernama Dawn Murasame. Dawn Murasame akhirnya terbangun karena ulah sosok yang mengendalikan dia. Sosok ini bernama Mother atau Ibu. Karena perintah Mother, Dawn Murasame keluar dari tempatnya dalam bentuk pedang yang bernama Ninjarquat. Dalam bentuk Ninjarquat, Murasame keluar dari tempatnya tersegel ke dunia manusia. Dalam pelariannya, saat lewat di Naoto Layer dia diserang oleh sistem pertahanan di sana, yang berarti dia bukan anggota Naoto, tetapi asli klan Dawn atau makhluk asing di Naoto Layer. Saat keluar dia sempat melewati markas Sonoi, dan Sonoi mengetahui kedatangannya. Bom apa? Bom puyuh ada. Sesampainya di dunia manusia, Murasame kelelahan dan beristirahat di gang sempit. Jadi Murasame ini mudah lelah. Pengisi suara dari Dawn Murasame adalah Murasame Ayumu, ternyata sama-sama ada Murasame di nama mereka. Dan kabarnya Ayumu sebagai pengisi Dawn Murasame sekarang terkena COVID, jadi kita doakan saja dia cepat sembuh ya. Entah kenapa karakter yang cuma pakai suara lebih banyak terkena masalah. Contohnya GG yang terkena kasus pengisi suaranya dan Lovekov yang kasusnya sama dengan Ayumu, sama-sama terkena COVID saat awal-awal mereka bermain sebagai pengisi suara. Berpindah di Cafe Kaito, para anggota Dawn Brothers sedang berdiskusi tentang Jiro. Jadi mereka meminta ke Taro untuk tidak menerima Jiro bergabung ke Dawn Brothers, karena dia membahayakan tim, dikarenakan kemarin Jiro sudah mencuri sunglass semua anggota dan menggunakan kekuatan anggota lainnya untuk melawan Taro. Mendengar itu Taro tidak setuju dan tetap membiarkan Jiro tetap di Dawn Brothers dan Taro pergi dari sana. Malamnya, Taro dan Jiro bertemu di cafe itu untuk berbincang tentang posisi Jiro di tim. Jiro ingin memiliki posisi yang sama dengan Taro dan tidak mau menjadi pendamping atau seperti anggota lainnya. Mendengar itu Taro setuju dan membolehkan Jiro sebanding dengan Taro, dengan syarat, Jiro harus bisa memukul Taro sekali, seperti dalam cerita Miyamoto Musashi. Dalam cerita itu, Musashi ingin mengalahkan Sukahara Bokude saat makan, tetapi berhasil ditahan oleh Bokude dengan tutup panci dan serangan Musashi gagal. Jadi mereka akan memainkan permainan itu dan jika Jiro berhasil memukul Taro, maka kedudukan Jiro akan sebanding dengan Taro. Jiro menyetujui permainan itu dan memulainya dengan membohongi Taro dengan ada UFO lewat. Taro tidak tertipu dengan tipuan Jiro dan Jiro mendapatkan hukuman 100 kali push up. Jadi, setiap gagal melakukan serangan, maka akan mendapatkan hukuman dari Taro. Kalau kalian sadar, Kaito tadi tertipu tipuan Jiro. Keesokan harinya di kantor ekspedisi Taro, Jiro masih mencoba menyerang Taro, tetapi gagal, karena Tsuyoshi memperingati Taro. Jiro yang gagal, disuruh lompat tali 1000 kali. Melihat itu Tsuyoshi bertanya kepada Taro apa yang terjadi dan memanggil semua anggota ke sana. Kecuali Tsubasa, di sana mereka semua mengetahui apa yang terjadi dan mereka ikut berpartisipasi dalam permainan ini. Karena mereka ingin sebanding dengan Taro. Berpindah ke Tsubasa yang terbangun dari tidurnya. Dia didatangi Sononi karena Tsubasa menang taruhan dengan Sononi. Jadi Sononi ingin mempertemukan Tsubasa dengan Natsumi. Tetapi Tsubasa menolak dan pergi meninggalkan Sononi. Sekarang kita akan membahas kelakuan para anggota Dawn Brothers yang ingin menyerang Taro. Diawali oleh Tsuyoshi. Dia ingin mencuri toge ramen Taro saat dia makan. Tetapi saat baru mulai mengambil, dia sudah dipergoki Taro dan gagal.
Akhirnya dia dapat hukuman 200 kali naik turun kursi. Lalu giliran Shinichi. Dia mau menembak Taro dengan paintball. Tetapi peluru catnya ditahan Taro dengan tutup panci dan panci itu dilempar ke jidat Shinichi. Shinichi dihukum 10 kali naik turun tangga. Berpindah ke Haruka. Dia mencoba memberikan Taro kue yang di dalamnya berisi jebakan. Tetapi usaha Haruka gagal dan malah mengenai Haruka. Haruka gagal karena perkataan Taro yang mengatakan seumur hidupnya belum pernah mendapatkan hadiah kue dari orang lain. Di waktu bersamaan muncul Jiro dari dalam box dan mencoba menyerang Taro dengan cara yang sama dengan yang pertama. Tetapi gagal juga. Akhirnya mereka berdua mendapat hukuman 100 kali sit-up. Selesai dengan 4 anggotanya, Taro pergi mengirim paket, tetapi malah bertemu dengan Sonoi. Sonoi ingin menyelesaikan masalah mereka dan ingin berlomba. Siapa yang paling banyak membantu orang lain, dia yang menang. Taro setuju dan perlombaan ini dimulai. Poin pertama dimulai oleh Sonoi yang membantu mengambil gelas anak kecil yang hampir terjatuh. Setelah itu Sonoi mengungkap dirinya, kalau di dunia Naruto, Sonoi dipanggil sebagai fashion leader, atau bisa disebut pemimpin model. Hal itu menjelaskan baju Sonoi yang sangat mencolok dibandingkan karakter lainnya. Oke! Goblok! Setelah itu Sonoi ikut Taro mengirim paket sambil membantu orang lain dengan Taro. Dalam perlombaan ini, mereka saling membantu orang lain sampai mereka berakhir di kantor ekspedisi Taro, karena semua paket sudah dikirim. Sementara itu, semua anggota sudah mempersiapkan sergapan kepada Taro. Tetapi semua usaha mereka gagal semua. Akhirnya mereka semua dihukum skuad 500 kali. Dan Sonoi pergi. Dewa mata. Mata. Malamnya Mother menyuruh Don Murasame bangun dan menyerap listrik di kota Tokyo, menyebabkan beberapa tempat terjadi pemadaman listrik, jadi Don Murasame ini menyerap listrik untuk energinya. Berpindah ke 4 anggota yang gagal menyerang Taro. Mereka menemui Momoi Jin untuk meminta saran, cara mengalahkan Taro. Jin lalu ingat satu hal yang bisa mengalihkan perhatian Taro, yaitu mereka harus mengatakan Gichan telah kembali. Gichan adalah kumbang badak yang menjadi satu-satunya teman Taro saat kecil, tetapi Gichan kabur dari apartemen Taro dan sampai sekarang belum ketemu. Jujur ini Bapak Jin jahat banget, menyarankan cara ini untuk mengalahkan Taro. Besoknya, mereka pergi ke taman dekat sungai, untuk mencari Gichan. Dan saat Taro menghampiri mereka, mereka langsung mengatakan Gichan telah kembali. Membuat Taro langsung mencari Gichan di semak-semak. Melihat Taro yang fokus mencari Gichan, mereka bersiap menyerang Taro. Tetapi mereka mengurungkan niatnya, karena kasihan pada Taro. Lalu Haruka menjelaskan kalau mereka berbohong dan meminta maaf. Haruka juga menjelaskan kalau kemungkinan Gichan juga sudah mati karena umurnya. Mendengar itu Taro jadi paham. Tiba-tiba saat mereka semua minta maaf, muncul Ninja Quad menghampiri mereka. Langsung saja mereka semua berubah. Ninja Quad juga langsung menyerang Taro dan berubah menjadi Don Murasame. Jujur suara Henshin dia keren, tapi dia tidak punya human form. Mungkin nantinya akan punya human form, atau memang tidak ada. Don Murasame langsung melawan semua anggota Don Brothers. Saat ditanya Taro siapa dia, Don Murasame sama sekali tidak menjawab, kecuali perintah Mother, dia tidak akan bicara. Lalu Don Murasame memakai jurusnya yang bernama Ichi Shark, Kirisame. Membuatnya bisa menyelam ke tanah layaknya menyelam di air. Dengan jurus itu, dia membuat semua Don Brothers tumbang kecuali Taro. Dilanjutkan oleh Don Murasame menjadi alter formnya bernama Don Murasame Alter. Berbentuk hiu dan bisa menjadi human mode yang kepalanya mirip Dark Vader dari film Star Wars. Melihat Don Murasame menjadi alter, Taro dan Jiro juga segera menjadi alter form mereka dan baku hantam. Di adegan ini, ada satu hal yang paling tidak masuk akal. Saat Murasame menjadi bentuk hiu dan menyelam di sungai, Jiro yang dalam bentuk naga mengikutinya dan menyerang Murasame dengan semburan api. Ya kalian tidak salah dengar, semburan api, di dalam air. Entah bagaimana bisa ada api di dalam air, kecuali di Bikini Bottom. Kalau kita ada di dalam air, kenapa bisa ada? Aku takut, SpongeBob. Serangan Jiro dilanjutkan dengan gigitan berputar dan melempar Murasame ke atas dan ditebas Taro.
Akhirnya Don Murasame kalah dan melarikan diri. Sonoi yang melihat Don Murasame terkejut dan pergi ke markasnya. Sementara itu perlombaan mereka ditunda. Lalu cerita diakhiri dengan Taro yang memaksa seseorang nenek untuk ditolong. Tetapi malah kena pukul nenek itu. Jadi pemenang perlombaan itu adalah nenek itu. Sekarang ke sesi penjelasan. Penjelasan kali ini kita cuma akan membahas Don Murasame. Don Murasame selama ini ada di Naoto Layer. Lokasinya bersebelahan dengan markas Sonoi. Di Naoto Layer, Don Murasame disegel dan yang membangunkan dia adalah sosok Mother. Sosok Mother ini masih misterius, karena Mother ini memiliki tujuan mengalahkan Don Brothers, terutama para klan Don. Pengisi suara Don Murasame adalah Murasame Ayumu, yang sama-sama ada Murasame di nama mereka. Dan kabarnya Ayumu sebagai pengisi Don Murasame sekarang terkena COVID. Kembali ke Don Murasame. Don Murasame ini tidak memiliki bentuk manusia, jadi dia cuma pedang. Dan pedang ini bernama Ninja Quad, mirip Sunglass Sword tetapi memiliki gerigi di bagian tajamnya. Alat Henshin atau berubah Don Murasame juga memakai pedang Ninja Quad, memakai jurus juga memakai Ninja Quad dan berubah ke bentuk alter juga memakai Ninja Quad. Jurus pertama yang diperlihatkan di episode hari ini bernama Ichi Shark, Kirisame. Membuatnya bisa menyelam ke tanah atau semua benda yang menempel dengan tanah, seperti tembok, gedung dan lain-lain layaknya menyelam di air. Dengan jurus ini dia bisa menyerang lawan tanpa diketahui. Alter form Don Murasame bernama Don Murasame Alter. Berbentuk hiu dan bisa menjadi human mode yang kepalanya mirip Dark Vader dari film Star Wars. Dalam bentuk hiu, Don Murasame Alter bisa menembakkan torpedo kecil ke lawan. Dan dalam mode human alter formnya, dia menyerang dengan pedangnya. Mungkin itu saja penjelasan dari Don Murasame, nantinya juga akan jelas siapa Mother dan Muradame sebenarnya. Jika kalian sadar, episode kali ini tidak ada satupun Hitotsuki. Untuk episode selanjutnya akan bercerita tentang hantu di wartel yang tidak mau pindah dari sana karena sebuah janji. Dia bernama Sagiyama Minako. Hitotsukinya adalah Enjineki. Judul episode selanjutnya adalah Halo Hantu. Mungkin sekian video kali ini dan jika ada salah kata mohon maaf. Yang belum subscribe, segera subscribe dan agar tidak tertinggal video terbaru. Kalian bisa nyalakan tombol loncengnya. Jika kalian suka konten seperti ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian tambahkan. Kalau kalian punya teman yang suka tokusatsu, kalian bisa share video ini pada mereka, bisa perorangan atau grup. Akhir kata dari saya, dan see you next video. Adios.